Dede, Dede. Rina ada? Dede. Tolong. Mama, tolong aku. Kamu tahu istriku buta, tapi taruh anak di lantai 2 untuk memancingnya. Pengasuh sepertimu. Sungguh tak kompeten. Tolong. Mama, tolong aku. Tuan mau menghukumku? Wanita genit di depan istriku. Berani goda aku? Bukannya lebih seru? Lagi pula dia sudah setahun, tak bisa melihat, itu pun ulahmu. Dede. Mama, Dede. Dede. Mama. Mama, tolong aku. Istriku, Jangan selamatkan dia. sebelum perusahaan kita dapat, dia tetap prestir Pratama. Dia dan anak tak boleh celaka. Tolong. Dede. Dede jangan takut. Mama datang, Dede. Istriku, Suamiku. Bagaimana, Dede? Dede di sini, aku bawa dia. Jangan khawatir. Mama. 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 Dede. Mama. Dede. Dede jangan takut. Mama di sini. Istriku, sudah aman. Ayo pergi, pelan-pelan. Duduk. Nyonya Pratama, aku tadi bikin jus semangka. Tak lihat Dede. Kerjamu bagaimana ini? Tangganya licin berminyak, kalau istri dan anakku sampai terluka. Tak akan kumaafkan. Tak apa ya. Rina sendirian merawat kami. Wajar kalau kurang sempurna. Dia tak sengaja. Istriku, kau terlalu memakluminya. Sudahlah. Aku dan anak baik-baik saja. Aku bawa Dede ke kamar dulu untuk bersih-bersih. Istriku, aku temani. Tak usah. Aku bisa sendiri. Suruh Rina bersihkan lantainya. Baik, hati-hati ya. Ayo, Maya Pratama, hanya jika kau mati, aku bisa jadi nyonya rumah yang sah. Barusan kau beruntung. Kali ini, kau pasti tak bisa lolos. istriku. Istriku, istriku baik-baik saja? Tak terluka kan? Tak apa ya. Kenapa lantainya licin sekali? Mama, Bibi Rina menumpahkan jus semangka di lantai. Sekarang juga kusuruh Rina, pel lantai sampai bersih. Kamu dan Dede jalan pelan-pelan. Jangan sampai terluka lagi. Suamiku, apa aku tak berguna? Bahkan diri sendiri dan anak pun tak bisa kulindungi. Selalu merepotkanmu. Istriku, apa yang kau omongkan? Kamu dan anak adalah orang paling berharga bagiku. Jangan berpikir macam-macam. Suamiku, senang ada kamu di sini. Kalau begitu aku bawa Dede pulang dulu. Ya, hati-hati. Arga Saputra, kau gila. Kau berani memukulku? Kurasa kau yang gila. Apa aku tak pernah bilang padamu, sebelum properti dan harta Maya Pratama berada di tangan kita, ibu dan anak itu tak boleh kenapa-apa. Kau tak paham bahasa manusia? Kau jadi kasihan? Apa kau benar-benar jatuh cinta pada perempuan buta itu? Dulu kau janji padaku, begitu dapat hartanya, kau akan bunuh dia. Sekarang, apa kau tak tega melakukannya? Kau... Rina, kita tumbuh besar bersama. Kau tahu, aku bersama Maya Pratama hanya untuk memberimu hidup yang lebih baik. Bagaimana bisa kau meragukan perasaanku? Benarkah? Tentu saja benar. Hanya kau di hatiku. Tak pernah ada orang lain. Lebih baik kau tepati janjimu. Selama setengah tahun terakhir, kau meracuni Maya Pratama, mengalihkan harta, semua hal ini telah kusimpan buktinya. Jika kau berkhianat, aku akan bocorkan semuanya. Kau tunggu saja nama baikmu hancur. Rina. Tenang dulu. Aku sudah meracuni mereka berdua selama setahun. Racun itu bereaksi secara perlahan. Tak lama lagi, mereka akan benar-benar runtuh. Tapi aku tak mau lagi berkutat diam-diam. Suamiku,
Istriku, kenapa kau kembali? Barusan kalian bicara soal racun? Racun apa? Istriku, kenapa kau keluar lagi? Apa Dede lupa bawa sesuatu? Suamiku, kalian bilang meracuni tadi. Racun apa? Istriku, kau salah dengar. Bukan meracuni, tapi ganti obat. Matamu ini sudah diobati lebih setahun. Minum banyak obat, tapi tak ada efeknya. Beberapa waktu lalu, aku ganti dengan ahli medis yang lebih ahli. Dia beri resep obat yang lebih mahal dan bagus. Suamiku, kau baik sekali padaku. Setahun ini kau tak hanya mengurus perusahaan untukku, tapi juga merawatku. Sungguh merepotkanmu. Bodoh. Kau istriku, ngomong apa merepotkan? Aku merawat dan menyayangimu. Itu sudah seharusnya. Oh ya, istriku, kenapa kau kembali dari kamar tidur? Apa Dede lupa bawa sesuatu? Aku sedikit haus. Omita Rina Widaya, ambilkan air minum. Rina, cepat ambilkan. Bawakan air untuk Nyonya Pratama. Segera. Nyonya, airnya sudah datang. Kondisi Nyonya lemah. Tidak bisa minum yang dingin. Ganti dengan yang hangat. Suamiku, ada kau sungguh baik. Setahun aku buta ini, kau tak hanya tak menolakku, tapi juga merawatku dengan teliti. Istriku bicara ngawur lagi. Badanmu kotor. Ku beri Rina siapkan air mandi. Kau mandi air hangat. Rilekskan diri baik-baik. Nyonya, air panas sudah siap. Cepat ambil untuk Nyonya. Siapkan air mandi. Maya, kau ini perempuan? Kalau bukan demi harta grup Pratama, Arga Saputra mana mungkin menikahimu si buta? Sampai aku harus melayanimu seperti budak. Arga Saputra si pengecut itu cuma berani meracunimu perlahan. Tapi aku tak sabar. Rina, itu kau. Air mandi sudah siap? Nyonya, air sudah siap. Saya antar Nyonya. Rina, suamiku tadi bicara agak kasar. Jangan dipikirkan. Dia hanya khawatir keselamatan aku dan Dede. Akhir-akhir ini perusahaan banyak urusan. Tekanannya besar, maka emosinya agak sulit dikendalikan. Kau maklumi saja. Nyonya terlalu baik. Ini tugas saya. Tuan Saputra biasanya juga baik pada saya. Syukurlah. Setahun ini berkatmu merawat aku dan Dede. Begitu telaten dan hati-hati. Kalau tidak, aku sungguh tak tahu harus bagaimana. Ini sudah seharusnya. Air sudah siap. Suhunya pas. Butuh bantuan lepas baju? Aku bisa sendiri. Kau sibuk saja. Nyonya, lantai kamar mandi agak licin. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Terima kasih, ingatkan. Istri, waktunya minum obat. Rina, Maya Pratama, posisi Nyonya Saputra, hanya kududuki. Rina Wijaya. Sudah ku bilang, jangan sentuh dia sekarang. Perkataanku, kau anggap angin lalu. Arga Saputra, jangan kau tolong dia. Rina, dasar bodoh. Perjanjian saham yang dia tanda tangani baru berlaku malam ini. Kalau dia mati sekarang, uang grup Pratama akan kita dapat. Apa? Kenapa tak bilang? Diam saja ngapain? Panggil ambulans.
Mama, teman-teman di TK bilang tanda lahirku jelek. Tak mau main denganku? Masa sih? Ini hadiah Tuhan untuk Dede, hadiah yang spesial. Dengan tanda lahir ini, dimanapun Dede, Mama pasti bisa menemukan anak kesayangan Mama. Dede. 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 Aku bisa lihat. Aku benar-benar bisa lihat. Dede. Di mana dedeku? Mama, akhirnya Mama sadar. Dede, kamu lari kemana? Kamu anak siapa? Dede. Di mana dedeku? Mama, akhirnya Mama bangun. Aku khawatir sekali. Kamu anak siapa? Di mana dedeku? Di mana dedeku? Mama, aku ini dedemu. Mama tak kenal aku? Tidak mungkin. Siapa kau? Siapa suruh kau jadi anakku? Dede, kenapa kau menangis? Dia jelas bukan Dede. Arga Saputra, kenapa kau panggil dia Dede? Istriku, kau sudah bangun? Ada yang sakit? Arga Saputra. Mana mungkin aku tak kenali anak kandungku sendiri? Istriku, Rina Wijaya. Nyonya Pratama, saya di sini. Dede mana? Di mana Dede? Nyonya, apa yang kau omongkan? Bukankah Dede ada di sini? Ini jelas bukan anakku. Kenapa? Suamiku dan pengasuh sama-sama bersikeras. Dia adalah anakku. Mama tidak mau aku. Aku ini Dede. Apa yang sebenarnya terjadi? Maya Pratama, apa otaknya rusak jatuh tadi? bukankah itu justru bagus? Kalian sedang apa? Kau bisa melihat? Selama setahun aku buta ini, berapa banyak perbuatan kotor yang mereka lakukan? Dede yang asli, pasti mereka sembunyikan. Jangan sampai mereka tahu, aku sudah bisa melihat. Kalau tidak, aku tak akan temukan kebenaran. Kau bisa melihat? Istriku. Istriku. Kau benar bisa melihat istriku? Suamiku, aku mimpi Dede hilang. Aku sangat takut. Istriku. Bukan Dede baik-baik saja. Di sini, jangan berpikir macam-macam. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku panggilkan dokter. Suamiku jangan pergi. Hari ini banyak hal terjadi. Aku sangat takut. Tenang sayang. Aku selalu di sini untukmu. Dede, Mama tadi tidak sengaja. Anak ini, mungkin dia tahu keberadaan Dede. Arga, apa kau tak merasa Maya? Tadi aneh. Cara dia memandang kita, sepertinya bukan orang buta. Kau terlalu khawatir. Aku sudah coba tadi. Tidak ada masalah. Mungkin karena lukanya, pikirannya belum jernih. Aku tidak salah lihat. Aku lihat jelas tadi. Suamiku, Sayang. Ada apa? Aku di sini. suamiku, aku agak lapar. Mau pangsit buatanmu? Baik. Aku segera buatkan. Kamu istirahat dulu. Di sini, Suamiku, bawa Rina bersamamu. Dia tahu pantanganku. baik. Sayang. Aku bawa dia. Kalau perlu, panggil perawat. Aku cepat kembali. Mama, kamu baik-baik saja? Mama baik-baik saja. Dede, pernahkah kamu melihat di rumah seorang anak kecil yang seumuran denganmu? Tidak, di rumah cuma aku satu-satunya anak. Lalu apa ayah pernah mengajakmu bermain dengan orang lain? Ayah tidak pernah mengajakku bermain dengan anak lain. Benarkah? Dedeku, di mana dia sebenarnya? Maya Pratama ada yang aneh.
Aku kan sudah bilang dia bermasalah. Kamu tidak mau percaya. Menurutku kamu memang jatuh cinta pada perempuan itu. Sekarang ini waktunya cemburu. Cepat pergi ke kantin, beli pangsit apa saja. Aku harus cepat memastikan matanya benar-benar sudah sembuh atau belum. Tunggu. Istriku, aku pulang. Cepat sekali. Bukannya aku takut kamu lapar, makanya buru-buru pulang. Istriku, matamu masih belum bisa melihat? Tidak apa-apa. Meskipun kamu tidak bisa melihat, nanti aku akan selalu menemanimu. Suamiku, kamu baik sekali padaku. Istriku, bukannya kamu lapar? Ayo, aku suapi kamu. Istriku, kenapa kamu tidak makan? Istriku, kenapa kamu tidak makan? Mama, Dede, Dede, bukankah sudah kukatakan padamu, jangan berteriak-teriak sembarangan? Papa, Mama sakit jadi bodoh. Biarkan dia istirahat dengan baik. Jadi tumpul. Papa, tadi Mama tanya aku, apa ada adik di rumah? Adik, istriku, kenapa kau tanya begitu? adik yang mana? Aku tanya tahi lalat diri, di belakang telinga, apa membesar? Tahi lalat apa? Istriku, apa kau salah ingat? Tidak mungkin, Dede anak kandungku. Mana mungkin aku salah ingat? Arga Saputra, anak ini bukan anakmu dengan Maya. Katakan, ini anakmu dengan siapa? Sepertinya, anak ini juga bukan anak Rina, berarti benar Arga Saputra yang menukar Dede. Dia jatuh sampai otaknya rusak. Kau juga jadi tumpul. Kau harus beri penjelasan. Harus cepat pulang, cari tahu keberadaan Dede. Suamiku, aku lelah. Ayo kita pulang. Baik. Kita pulang sekarang. Setelah aku buta, seharusnya semua sepatu hak tinggi sudah disingkirkan. Ini semua milik Rina. Aku ambilkan sepatu. Ayo. Hati-hati. Pergi mainlah. Istriku, kau istirahat dulu di ruang tamu. Aku buatkan obat untukmu. Arga Saputra, kau manfaatkan kebutaan. Berkali-kali terang-terangan, pelihara si kecil manis di sini. Ada kamera tersembunyi di villa ini. Flash disk ada di ruang kerja. Akan kulihat di mana kau sembunyikan Dede. Aku ingat flash disk, terus terpasang di komputer. Kok bisa hilang? Istriku, kenapa kau di sini? Suamiku, Apa yang kau pegang? bukan apa-apa. Istriku, kau kan tidak bisa lihat. Kalau pegang sesuatu, bisa terluka tangannya. Biar kulihat. Hari ini Dede lagi masuk diam-diam ke ruang kerja dan ninggalin mainannya di sini. Takut kau marahi dia. Jadi aku ambilkan untuknya. Dede larang aku kasih tahu. Kau pura-pura tidak tahu ya. Baik. Istriku, obatnya sudah siap. Cepat diminum.
Aku antar mainan ke Dede, lalu minum obat. Pasti ada yang tidak beres dengan Maya. Arga, beraninya kau tipu aku. Anak itu sama sekali bukan anakmu dengan Maya. Pelankan suara. Kau takut dia tidak dengar, ya? Dede memang anakku. Untuk apa aku bohongi kau? Arga Saputra, aku beritahu, kau jangan pikir aku tak tahu rencanamu. Aku sudah tak sabar. Aku tak peduli Maya, buta atau tidak, atau anak itu anakmu atau bukan. Mereka harus mati malam ini. Tenang dulu, Sudah kuduga, kau masih sayang dia. Rina Wijaya. Kalau tidak, kita sama-sama hancur. Coba lihat nanti. Kau. Baik. Malam ini, Aku harus cepat temukan Dede dan kabur bersamanya. Arga Saputra, Rina Wijaya. Berani kalian taruh barang menjijikan di tempat tidur Dede? Aku sendirian lemah. Belum waktunya untuk konfrontasi. Dengan flash disk ini, aku pasti bisa temukan keberadaan Dede. istriku, dari mana? Sebentar turun suamiku. Mereka ngapain di sana? Semua siap, jangan ada masalah. Tenang, tali lampu gantung. Sudah ku gosok, hampir putus. Kurang semenit, pasti jatuh. Nanti, ibu dan anak itu, kepalanya pecah berdarah. Mereka tak sempat berteriak. Nyonya, makanan herbal pesanan Tuan. Sudah siap. Minum obat dulu, baru ini. Jangan banyak bergerak, nanti jatuh. Baik, Kok belum jatuh juga? Dede jangan takut, Mama di sini. Dede jangan takut, Mama di sini. Bagaimana mungkin dia menghindar? Dede kenapa? Lampu gantungnya jatuh. Kok tiba-tiba lampu gantungnya jatuh? Suamiku! Suamiku! Istriku, kalian baik-baik saja? Suamiku, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan anaknya? Dede baik-baik saja, jangan khawatir. Suamiku, kok tiba-tiba lampu gantungnya rusak? Mungkin sudah lama tak dirawat, tidak kokoh. Aku segera cari orang untuk memperbaikinya, agar tidak melukai kamu dan anak lagi. Suamiku, aku sangat takut. Cepat bantu aku kembali untuk istirahat. Baik. Ayo. Matanya pasti bermasalah. Kalau tidak, mana mungkin bisa menghindari lampu gantung? Tidak peduli dia pura-pura buta atau tidak. Hari ini dia pasti mati. Kamu benar. Kamu keluar dulu. Pergi kunci pintu dari luar. Papa, Diam di sini yang baik. Tunggu papa kembali. Mereka mencurigakan, pasti punya niat jahat. Harus cepat cari keberadaan Dede. Semua pintu sudah dikunci. Jangan beri dia jalan hidup.
Sayang, tukang lampu sudah datang. Aku jemput dia. Dede, jadi anak baik untuk mama. Jangan lari-larian. Ayah cepat balik. Cepat balik. Sumbu, mereka mau apa? Mama, mau kemana? Duduk manis saja. Mama sebentar lagi balik. Tidak, mereka mau meledakkan villa. Tidak boleh. Dede belum ketemu. Aku tak boleh mati di sini. Mama, Bukannya sudah mama bilang, jangan mendekat? Mama, Kenapa mendekat? Dede, akhirnya Mama menemukanmu. Mama, ayah mengurungku. Di loteng tak boleh jumpa Mama. Aku sangat rindu. Dede dengarkan mama. Nanti kita tutup mulut kecilmu. Kamu ikut mama lari. Mengerti? Mama, tadi aku masuk lewat pintu itu. Tapi mereka menguncinya. Sekarang, Maya Pratama tak akan bisa kabur. Grup Saputra. Akhirnya milik kita. Selamat Ketua Saputra. Sama-sama. Nyonya Saputra. Anak di mobil itu, Bukannya bersama Maya, di dalam... Kenapa panik begitu? bodoh, itu palsu. Sebagian besar warisan Maya diberikan ke Dede. Tanpa dia, kami tak dapat warisan. Maya, Aku tak lihat anak itu. Pak, berdasarkan penilaian awal, ledakan akibat gas. Tak ditemukan korban di lokasi. Tak mungkin. Mama, Didi takut. Mama. Jangan takut. Mama di sini. Minggir. Arga Saputra Rina Wijaya. Kalian menyekap anakku dan mau membunuhku. Utang ini akan kubayar balik berkali lipat. Jadi, dewasa dan anak. Tak ada. Istri dan anakmu mungkin masih hidup. Tapi, istriku buta. Bawa anak sendirian bahaya. Tolong, temukan dia. Tenang saja. Aku segera perintahkan semua orang, lakukan pencarian menyeluruh. Pasti kami temukan istri dan anakmu. Terima kasih, terima kasih. Ayo pergi. Maya Pratama, aku meremehkanmu. Maya belum mati. Dia pasti curiga pada kami. Kalau dia lolos hidup, kita hancur. Maya bawa anaknya kabur. Dia lemah. Bawa anak takkan lari jauh. Hari ini harus kutangkap dia. Mama, aku tak kuat lari lagi. Mama, aku tak takut. Aku bisa lari. sayang, tak apa. Mama gendong kamu. Ayo. Dede, kamu tahan sebentar lagi. Sebentar lagi mama bawa kamu ke tempat yang aman untuk bersembunyi. Mama, aku tak takut. Aku bisa lari. Istriku. Istriku. Aku melihatmu. Jangan lari lagi. Ikut aku pulang. Maya, jangan sembunyi. Kau bawa beban kecil ini, lambat laun akan kami tangkap.
Mama, aku tak bisa bernapas. Maaf sayang, Mama terpaksa begini. Sepertinya ada suara di sana. Ayo periksa. Ayo. Istriku. Jangan sembunyi. Aku tahu kalian di sini. Aku jelas-jelas baru saja mendengar suara anak berbicara. Setelah menikah dan punya anak dengannya bertahun-tahun, susah payah, sebentar lagi bisa mendapatkan perusahaan dan semua hartanya. Sama sekali tidak boleh membiarkannya kabur begitu saja. Cari terus. Sudah aman. Ketemu kalian? Maya. Dimas. Kenapa kau di sini? Baru pulang ke Indonesia. Langsung dengar filamu meledak. Tebak pasti ulah Arga Saputra. Jadi, aku ikuti petunjuk ke sini. Maya. Dulu, saat kau tolak lamaranku, sudah kukatakan. Arga Saputra bukan orang baik. Kau tak percaya. Ini salahku. Jangan takut. Aku teman mama kalian. Tak banyak waktu untuk jelaskan. Ini Dodo. Anggap saja dia anakku. Bawa dia pergi sekarang. Cari tempat aman. Sembunyikan dia. Istriku, aku melihatmu. Ini rekaman dari flash disk villa. Harus diperbaiki. Aku perlu tahu Arga selama setahun butaku terhadapku dan Dede. Apa yang dilakukannya? Serahkan padaku. Aku akan urus Dodo. Maya. Ikut aku pergi. Tak perlu lagi berurusan dengan Arga. Tidak. Aku akan bawa Dede kembali. Kembali ke sisi Arga. Aku akan cari bukti. Kejahatannya pada kami. Dia harus bayar konsekuensinya. Kau gila. Arga sudah beberapa kali. Coba bunuh kau. Kalau kau kembali sekarang, sama saja bunuh diri. Aku tak punya pilihan. Dia ganti anakku. Terus jebak kami. Dia harus dihukum. Tunggu. Ada orang di balik pohon tadi? Apa? Maya pasti pura-pura buta. Dia sengaja hindari kita. Saya akan bilang dia mencurigakan. Kamu tak percaya? Saat dia pura-pura buta, mending kita bunuh dia. Selesai. Ayo, Mulai hari ini, namamu Dodo. Ikut Om baik-baik. Mama akan menyusul. Jadi anak baik ya. Jangan lari-larian. Mama tak mau aku. Masa Mama tak mau kamu? Ini untuk lindungi kamu. Dengar kata Mama. istri. Kamu? Cepat pergi. Arga Saputra akan kembali. Istri. Tadi bicara sama siapa? Suami. Istri. Tadi bicara sama siapa? Suami. Aku dan Dede tersesat. Aku ketakutan sekali. Istri. Jangan takut. Aku jemput kalian. Nyonya Pratama, Anda baik-baik saja? Syukurlah. Tuan Saputra sudah mencari seluruh kompleks. Mama, aku takut. Dede. Kenapa kamu dan ibumu di sini? Suami. Setelah kamu pergi, Dede juga ikut keluar. Aku kejar dia, tapi tersesat. Aku dengar ledakan keras. Ada masalah di rumah. Anaknya sudah ditukar. Maya Pratama tak sadar. Sepertinya penglihatannya belum pulih. Kebocoran gas, terjadi ledakan. Untung kalian selamat. Kalau tidak, aku bingung harus bagaimana. Istriku, kamu terluka. Biarkan Rina bantu hentikan pendarahanmu dulu. Baik.
Dede kenapa? Sakit tidak? Sekarang banyak orang mencarinya. Kalau sampai ketahuan dia masih hidup, kesempatan ini hilang. Cepat lakukan. Istriku, ku bantu kamu bangun. Menangis, cepat menangis keras-keras. Mama, kakiku sakit. Di mana sakitnya? Kamu baik-baik saja, Dede? Di sana, coba periksa ke sana. Istriku, kamu baik-baik saja? Tidak sakit kan? Dede, Tuan Saputra, istri dan anak Anda sudah ditemukan. Bagus sekali. Ada yang terluka? Tidak apa-apa, hanya terjatuh. Terima kasih. Orang hilang sudah ditemukan. Tidak ada korban jiwa. Ulang, tidak ada korban jiwa. Terima kasih. terima kasih. Kembali ke posisi. Suamiku, kita punya apartemen mewah di kompleks sebelah. Malam ini, kita pindah ke sana. Aku tak mau tinggal di sini lagi. Baik, aku ikut kata kamu. Ayo pergi. Maya, dasar kau. Arga Saputra, rumah ini kan sudah jadi milikku. Kenapa masih harus diisi oleh Maya Pratama? Dia yang minta, bisa apa lagi? Kamu kasihan padanya. Ledakan gas pun tak membunuhnya. Tadi di luar. Kenapa tak sekalian habisi dia? Diam. Ada petugas penyelamat, mana mungkin aku beraksi? Kalau ketahuan, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Potong buah, antar ke atas, jangan sampai dia curiga. Tunggu kesempatan yang tepat, nanti ku habisi dia. Arga Saputra, Rina Wijaya, kalian tinggal di rumahku, hidup dengan uangku, malah mau membunuhku dan anakku. Semua ini akan kukenakan pada kalian. Semua yang kalian curi dariku, akan kubuat kalian ganti berlipat ganda. Istriku, sedang apa? Maaf suamiku, apa foto pernikahan kita? Jadi rusak? Aku tak sengaja. Tak apa, sayang. Yang penting kau tak terluka. Biar aku yang bersihkan. Arga Saputra, Rina Wijaya, semua kelakuan buruk kalian akan kurekam. Satu persatu, suamiku. Hari ini untung ada kamu. Kalau tidak, aku bingung. Harus berbuat apa? Tenang saja, istriku. Ada aku di sini. Aku tak akan biarkan kau dan anak kita celaka. Suamiku, aku ingin selalu bersamamu, tak terpisahkan seumur hidup. Baik, kita tak akan terpisah selamanya. Suara apa itu? Tak apa, istriku. Aku tak sengaja menjatuhkan gelas ini. Suamiku, beberapa hari ini saat aku dan anak kita dalam bahaya, Rina Wijaya tak ada. Aku ingin memecatnya. Kau ingin ganti pengasuh? Suamiku, apa engkau tak rela? Aku dengar suara Rina Wijaya, sangat muda. Dia, apa sangat cantik. Apa yang kau bicarakan, istriku? Dia cuma seorang pengasuh. Mana bisa dibandingkan denganmu? Di mataku, tak ada yang bisa menandingimu. Suamiku, aku ingin saat petugas asuransi datang, nanti, selain urus klaim, juga merapikan barang-barang di rumah. Ini. Istriku, kenapa tiba-tiba ingin merapikan barang? Aku dengar banyak orang bilang, pengasuh sekarang tak hanya mencuri baju dan sepatu majikan, tapi juga merayu suami majikan. Aku takut hatimu direbutnya. Istriku, kita... Perempuan
perempuan. Suamiku. Suamiku kau baik-baik saja? Suamiku. Tak apa. Aku tak sengaja menjatuhkan gelas. Istriku, aku mau mandi dulu. Kau tunggu aku di sini? Aku akan menunggumu di sini. Baik. Apa yang kau lakukan? Tadi hampir saja ketahuan. Arga Saputra, kau lakukan itu di hadapanku, bermesraan dengannya. Kau anggap aku tak ada? Aku tak tahan lagi. Itu hanya pura-pura. Dia masih presiden direktur Pratama. Sebelum sahamnya di Pratama berhasil kita ambil, dia tak boleh diganggu. Pura-pura? Kurasa kau sudah sungguhan. Dengar, aku tak bisa tunggu lagi. Kau harus segera bunuh dia. Kalau tidak, aku akan buka rahasiamu, meracuni dan menggelapkan hartanya. Semua akan kuungkap, nama baikmu akan hancur. Kau... Baik. Aku janji, aku akan jauhi dia. Tapi, sebelum petugas asuransi datang besok, kau harus kembalikan semua perhiasannya. Mengapa? Itu milikku. Tenang saja. Besok, aku akan ajak dia keluar dengan alasan ulang tahun ke-7. Begitu dia dan Dede lenyap untuk selamanya. Nanti, semua barangnya akan jadi milikmu. Kau sudah rencanakan semuanya? Tentu, nanti, seluruh grup Pratama akan jadi milik kita. Istriku, maaf buat kau tunggu. Banyak urusan belakangan ini. Aku agak lelah. Kalau lelah, istirahatlah lebih awal. Aku juga mau tidur. Tidurlah nyenyak. Kalau tidak, kau akan punya tenaga untuk lihat pertunjukan besar yang kusiapkan. Siapa ini? Kami dari perusahaan asuransi dan likuidasi aset. Apakah Nona Maya Pratama ada? Ya, silakan masuk. Ibu Maya Pratama, saya yang menangani klaim asuransi. Hari ini saya konfirmasi skema klaim untuk ledakan. Tuan Hartono, maaf merepotkan. Silakan duduk. Ibu Maya Pratama, setelah menerima aplikasi dari suami Anda, kami melakukan likuidasi aset Anda. Ada beberapa masalah. Istriku, dokumennya terlalu rumit. Kau istirahat dulu saja, biar aku yang urus. Suamiku, setahun ini kau urus perusahaan, sudah payah. Urusan rumah tangga, serahkan padaku. Tuan Hartono, silakan lanjut. Kami menemukan beberapa properti atas nama Anda dan perhiasan bernilai miliaran semuanya telah dialihkan ke Rina Wijaya. Rina, bagaimana ini? Itu, istriku, aku yang memberikannya. Lebih setahun ini, dia merawatmu dan Dede dengan tulus. Lagi pula, perhiasan itu jarang kau pakai. Suamiku, rumah dan perhiasan itu kecil. Tapi ada sebuah kalung zamrud. Itu khusus untuk Nyonya Santoso. Dia benci barang, bekas pakai orang. Kau tidak beri Rina, kan? Tidak. Mana mungkin ku beri barang semahal itu? Besok, aku suruh dia kembalikan. Semuanya. Jangan tunggu besok. Sekarang juga. Barang-barang ini terlalu berharga. Kalau ada apa-apa, dia bisa dipenjara seumur hidup. Rina Wijaya, bagaimana menurutmu? Nyonya Pratama benar, aku segera ambil. Tuan Hartono, tolong bantu saya hitung harta dan perhiasan ini. Tidak masalah, Ibu Maya Pratama. Tuan Hartono, jika tidak ada masalah, tolong simpan barang-barang ini di brankas untuk saya. Semua ikuti istriku. Ibu Maya Pratama, kalau begitu kita lanjut bicara tentang klaim, asuransi. Dia bisa melihat Maya Pratama tidak buta. Maaf Ibu Maya Pratama, hari ini kita cukupkan dulu. Saya pulang dulu. Aku antar. Mata Maya Pratama pasti bisa melihat
Tadi gelas jatuh. Dia masih menyangga. Alat penyadap sudah didapat. Selanjutnya, kumpulkan lebih banyak bukti. Kau terlalu banyak berpikir. Tadi mungkin hanya kebetulan. Jangan lupa, rencana kita. Istriku, kamu ingat tidak hari ini hari apa? Hari apa? Hari ini ulang tahun pernikahan kita, yang ke-7. Sudah kuduga kau lupa. Suamiku, aku tidak sengaja lupa. Hanya sibuk akhir-akhir ini. Tidak apa-apa. Mau ke atas? Lihat hadiah yang kusiapkan untukmu. Hadiah apa? Ini kejutan. Tapi tenang saja, hadiah ini pasti akan membuatmu takkan terlupakan. Pergi, aku hantar kau lihat. Rina mau celakai Dede. Maya, ku coba lihat. Kau benar buta? Atau pura-pura buta? Kalau sekarang rahasia mataku terbuka. Maka semua usaha sia-sia. Tapi Dede, Maya, ku coba lihat. Di hatimu, anak, dan dirimu, mana lebih penting? Mama, Dede kenapa? Istriku, jadi baik-baik saja. Hanya nakal. Gelasnya tumpah. Syukurlah, aku dengar suara air tumpah. Suruh Rina bersihkan lantainya. Baik. Aku panggil dia. Rina, kau mau apa? Ku coba lihat. Dia pura-pura buta? Puas sekarang? Kuperingatkan. Dede kunci, dapatkan harta pratama jauh darinya. Tahu. Rina, gila kau! Ada barang di saku Maya. Coba lihat nanti. Ya, Istriku, aku belum pernah melamarmu. Hari ini kulakukan. Ayo, kutunjukkan kejutan. Tuan Saputra sungguh hati-hati. Seluruh balkon dipenuhi mawar. Dan bentuk hati. Nyonya pasti suka. Benarkah? Menurut ingatanku, sudah kukatakan. Aku tak suka mawar. Arga, kenapa kau bohong? Kau bisa melihat? Sejak bangun di rumah sakit, saat itu juga aku sudah bisa melihat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa sembuh secepat ini? Maya, pura-pura butamu sangat meyakinkan. Sampai nyawa Dede, ku jadikan ujian. Kau masih bisa menahan diri. Kau sungguh kejam. Jadi, semua urusanku dengan Rina sudah kau ketahui semua. Tentu, kau menukar anakku, memisahkan kami. Kau selingkuh dengan Rina, menjadikan rumah kita tempat mesum. Kau berulang kali menjebak, membahayakan kami. Semua ini ku ketahui. Istriku, perkataanmu itu tak punya hati nurani. Beberapa kali kau bahaya. Kalau bukan aku yang menyelamatkan, kau sudah mati. Menyelamatkanku? Merusak lampu gantung untuk membunuhku? Memotong pipa gas? Ingin meledakkanku? Bukankah semua ini perbuatanmu? Lalu bagaimana? Rumah sudah meledak. Apa buktimu? Bukti? Aku melihat sendiri kau dan Rina bersekongkol. Melihat sendiri kau menyalakan pipa gas. Itu belum cukup? Istriku, bagaimana jika kau mati? Semua hal ini tak akan ada yang tahu. Kau kira aku tak siap? Nyonya Pratama, ini bukti yang kau maksud? Sial, Arga Saputra sudah tahu. Maya Pratama dalam bahaya. Tuan Saputra dan pengasuh benar-benar bersekongkol. Mereka ingin membunuh Ibu Maya.
Presiden Direktur Pratama hendak dibunuh suaminya. Ini berita utama. Cepat ikut dia ke atas. Ayo. Maya, bukti hilang. Siapa yang akan percaya padamu sekarang? Istriku, kau memang sangat pintar. Sayangnya, terlalu pintar malah celaka. Kalau kau tidak pura-pura buta dan menipu kami, mungkin aku akan memberimu jalan hidup. Istriku, kalau kau benar-benar mencintaiku, seharusnya kau serahkan grup Pratama kepadaku. Lalu pergi bersama Dede, menghilang. Ini yang terbaik untuk kita semua. Mama, Mama. Mimpi, Arga Saputra. Dede adalah anak kandungmu. Apa kau mau membunuhnya juga? Hanya seorang anak. Apa masalahnya? Di perut Rina, masih ada satu lagi. Nanti, dia akan jadi penerus grup Saputra. Arga Saputra. Kau benar-benar brengsek. Maya Pratama, terimalah nasibmu. Rumahmu, perusahaanmu. Nanti, semua akan jadi milik kami. Kau pasti akan membayar perbuatanmu. Kau mati, sekarang seluruh lantai atas. Dan semua yang terjadi ada di tangan kami. Nanti, Arga Saputra hanya perlu di depan media, meratap sedikit, lalu dia akan mewarisi harta Pratama dengan mulus. Sedangkan anakmu, dia akan segera menyusulmu. Tenang saja. Aku akan mengadakan pemakaman megah untuk kalian, agar kalian pergi dengan pantas. Maya! Maya! Tuan Saputra, dulu kan Anda masuk ke keluarga Pratama dengan sukarela. Kenapa sekarang mau membunuh istri dan anak Anda? Ketua Pratama, sudah berapa lama penglihatanmu pulih? Selama ini pura-pura buta? Kalian ngomong apa? Arga Saputra, kau kira aku cuma punya alat penyadap yang kau hancurkan itu? Ini kamera tertanam. Sejak kau bawa aku ke atap gedung dengan alasan hari peringatan, setiap hal yang kau dan Rina Wijaya lakukan, setiap kata yang kalian ucapkan, telah disiarkan langsung ke penonton di seluruh negeri. Apa? Sejak kalian rencanakan ledakan gas, dan aku lolos dengan selamat, aku sudah tahu, untuk melawan sampah masyarakat seperti kalian, aku harus siapkan cadangan. Jadi, kau sudah pasang jebakan sejak dulu? Dari pura-pura buta di rumah sakit, sampai ikut aku pulang? Kamu selalu berakting. Sejak kalian meracuniku, menukar anakku, dan mulai mengalihkan hartaku, setiap perbuatanmu, ku kenang baik-baik. Aku pura-pura buta untuk mengumpulkan bukti kejahatan, menunggu hari ini untuk menghancurkan nama baik kalian. Ibu Maya Pratama, saya petugas asuransi. Hari ini ingin kukonfirmasi padamu skema klaim asuransi ledakan. Tuan Hartono, maaf merepotkan. Silakan duduk. Kamu? Katakan, apa kamu sudah lama berhubungan dengannya? Suruh dia pura-pura petugas asuransi untuk menjebakku? Arga Saputra, kamu masih sok benar. Kau kira semua orang sepertimu menghalalkan segala cara? Arga Saputra. Lepaskan dia. Lepaskan. Siapa kau? Akulah suaminya. Arga Saputra, kamu sudah punya Rina Wijaya, masih tak bisa melupakan aku. Tidak lucu kah? Jangan mengadu domba. Aku dan Arga, teman masa kecil. Hatinya, selalu hanya ada aku. Kalau bukan karena kau, harta grup Pratama, merayunya. Dia tak akan menikahimu. Teman masa kecil. Pantas saja dulu ngotot mau jadi pengasuh di rumahku. Ternyata mau merebut tempat orang lain. Melihat aku dan Dede, tidakkah kau merasa semua yang kalian lakukan sangat menggelikan? Kau diam. Jangan alihkan pembicaraan. Kau belum jelaskan padaku. Hubunganmu dengannya sebenarnya apa? Hanya kau saja yang boleh. Pria tua berselingkuh? Dimas Hartono lebih mengertiku daripadamu, lebih mencintaiku. Dia lebih baik daripadamu. Tidak sepertimu, hidup dari perempuan. Maya Pratama, aku bunuh kau. Lanjut bertanya. Alihkan perhatian Arga Saputra. Tuan Saputra, anak dalam kandungan Nona Wijaya. Benarkah anak Anda? Untuk anak ini, kau mau menyingkirkan istri sahmu dan anak kandungmu sendiri? Nona Wijaya, kau tahu Tuan Saputra sudah berkeluarga, masih mencampuri pernikahan mereka, bahkan ikut merencanakan pembunuhan. Tidakkah kau merasa bersalah sedikit pun? Apa yang kalian omongkan? Sekarang, Lepaskan aku. Kenapa tangkap aku? Yang salah Maya Pratama yang berkomplot dengan orang luar. Kalian harusnya tangkap dia. Bukan aku, Mama, Mama. Arga Saputra yang memaksaku. Perbuatan jahat pasti ada balasannya. Semua akan terungkap. Hutangmu padaku dan Dede, hari ini akhirnya bisa dilunasi. Kau baik-baik saja? Pak Polisi, aku masih punya. Dia mengalihkan harta dan meracuniku lama. Bukti lengkap, serta villa, flash disk kamera tersembunyi, akan kuserahkan. Ibu Maya Pratama, terima kasih atas kerjasamanya.
Kami akan proses sesuai hukum, tak akan diampuni.